Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Bu Nur Aini MSI, yang terhormat dosen pembimbing 2 Bu Erna Herawati MPD. Perkenalkan, nama saya Khairul Reza dengan NIM 196.334. Izinkan saya memaparkan proposal saya yang berjudul Sintesis dan Karakteristik Senyawa Kompleks Tanah Jarang Gadolinium 3 mengalihkan asam trimesat menggunakan metode Microwave Assisted Synthesis atau MAS. Oke, untuk presentasi kali ini akan membahas yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan metodologi. Oke, next. Kemudian untuk latar belakang, pada unsur-unsur tanah jarang atau rare earth element atau REE merupakan bahan yang susah didapatkan dan mempunyai kegunaan yang sangat penting baik secara individual maupun dalam bentuk campurannya. Gadolinium. Logam gadolinium adalah termasuk salah satu unsur tanah jarang yang paling melimpah dalam bentuk mineral di alam, yaitu pada mineral monasit, bastasit, samaskit, dan gadolinit serta mineral xenotimes. Ciri khas dari gadolinium adalah bersifat paramagnetik yang dapat digunakan sebagai agen pengontas resonance imaging MRI. MRI. MRI adalah suatu alat bidang medis atau bidang imaging atau merupakan suatu alat diagnostik yang menggunakan medan magnetik berkekuatan tinggi atau gelombang frekuensi radio untuk menghasilkan gambar dari organ manusia atau metabolisme manusia. Oke, next. Penjelasan dari sebelumnya yaitu dalam bidang kesehatan atau bidang imaging mengacu pada surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raja atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kami menciptakan besi supaya banyak manfaat bagi manusia dan atau mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maksud pada surat Al-Hadid ayat 25 ini adalah menurut tafsir Al-Munir, Allah menurunkan kitab yang turunannya itu bersama dengan timbangan atau keadilan hukum yang mutlak, di mana pada ayat tersebut kami menciptakan besi, di mana menurut pendapatnya tafsir Al-Munir ini, Allah juga tidak hanya menciptakan besi, namun juga menciptakan logam-logam yang lain termasuk besi salah satunya, kemudian logam gadolinium, di mana besi dan logam gadolinium ini memiliki sifat yang hampir sama, yaitu dapat digunakan sebagai agen pengontas dalam bidang ilmu kesehatan untuk MRI atau magnetic resonance imaging. Oke, next. Nah, untuk logam gadolinium ini memiliki sifat yaitu dapat larut dengan asam kuat yang berupa asam encer, kemudian memiliki titik didih sebesar 1312 derajat Celcius dan
memiliki titik leleh sebesar 1312 Celcius, kemudian titik didihnya itu 3000 derajat Celcius. Juga ciri khas dari gadolim ini yaitu bersifat paramentik, di mana pada paramentik ini gadolim ini memiliki 7 elektron yang tidak berpasangan pada subkulitnya, sehingga pada subkulit tersebut terdapat spin ke atas, karena pada spin ke atas itu tidak memiliki 7 elektron, yaitu sebesar 7, sehingga dapat digunakan sebagai sehingga disebut juga sebagai paramagnetik yang digunakan sebagai agen pengontas magnetic resonance imaging atau MRI. Kemudian juga gadolinum ini dapat digunakan sebagai fosfor pada lampu neon, dan juga dapat mengintensifkan layar sinar X dan sebagai perisai dan batang kendali reaktor nuklir. Kemudian ligan asam trimesat atau bisa disebut dengan H3BTC. Kegunaannya yaitu sebagai prekursor linker atau dalam sintesis MOF. Dan senyawa ini yaitu tergolong senyawa asam trikarboksilat dengan biaya murah dan strukturnya kaku. Di mana pada asam trimesat ini juga digunakan sebagai zat aktif dalam larutan prekursor logam timbal. Kemudian terakhir ini asam trimesat ini dalam sintesis MOF-nya ini banyak sekali dipakai dalam bidang industri dalam skala yang banyak. Nah, pada struktur asam trimesat ini yaitu terdapat 3 gugus fungsi asam karboksilat, di mana menepati pada rantai karbon C pada gugus bensin pada nomor C1, 3, dan 5, sehingga dalam IUPAC-nya disebut dengan asam 1,3,5 benzen trikarboksilat. Oke, next. Nah, kegunaan dari senyawa sintesis kompleks yaitu salah satunya menggunakan sintesis ion Fe dengan ligan BTC atau ligan asam 1,3,5 benzen trikarboksilat. Pada sintesis FeBTC ini itu dapat digunakan sebagai agen penguntas MRI. Kemudian untuk logam mangan atau ion mangan ini disintesis dengan menggunakan asam 1,3,5 trikarboksilat maupun dengan asam 1,4 benzen dikarboksilat atau bisa disebut dengan sintesis MnBDC maupun MnBDC. Pada produk sintesis tersebut dapat digunakan sebagai agen pengontas MRI dan sebagai pengontas optik. Kemudian untuk logam gadolinium atau ion Gd13 disintesis dengan ligan asam 1,4 benzen dikarboksilat maupun dengan asam 1,3,5 benzen trikarboksilat. Pada sintesisnya yaitu pada sintesis GDBDC maupun GDBTC dapat digunakan sebagai agen pengontras MRI. Nah, untuk fungsi dari agen pengontras MRI ini yaitu kenapa pada logam Fe, Mn, dan Gd ini bisa digunakan sebagai agen pengontras MRI, karena pada sifatnya itu bersifat paramentik, di mana pada konfigurasi elektronnya pada subkulitnya itu terdapat terdapat elektron yang tidak berpasangan, sehingga terdapat spin yang ke atas, sehingga menyebabkan logam tersebut bersifat paramagnetik yang digunakan sebagai agen pengontas MRI. Kemudian next. Nah, metode yang sintesis senyawa kompleks yang digunakan adalah metode microwave assisted synthesis atau MAS, di mana metode ini adalah sebuah metode sintesis yang menggunakan di mana pemanas konvensional diganti dengan pemanas gelombang mikro. Di mana pada metode ini yaitu sumber panas yang digunakan adalah gelombang mikro, sama seperti namanya yaitu microwave, yaitu gelombang mikro. Kemudian keunggulan dari metode ini yaitu dapat memberikan kontrol yang baik dan meningkatkan produk sintesis, hemat energi, dan lebih ekonomis. Dan metode ini juga memiliki
kelebihan yaitu waktu sintesisnya relatif lebih cepat dan efisiennya lebih banyak, dan serta dapat mensintesis dengan suhu tinggi maupun suhu rendah. Kemudian hasil penelitian menggunakan pada sintesis senyawa kompleks ini menurut pendapatnya Chowdhury pada tahun 2009, pada penelitiannya menggunakan metode hidrotermal dengan mensintesis logam GDC dengan ligan BTEC atau asam benzen tetrakarboksilat sehingga didapatkan hasil yang sebesar 85%. Kemudian menurut pendapatnya Aguiar pada tahun 2008 menggunakan metode Sovo-Temar dengan mensintesis logam Fe dengan ligan BTC yang mana hasil penelitiannya itu menghasilkan logam sebesar 70-90%. Kemudian untuk penelitiannya Souza pada tahun 2010 menggunakan metode reflux dengan mensintesis logam GD BTC dengan ligan BTC sehingga mendapatkan hasil yang sebesar 68,79%. Kemudian untuk penelitiannya Lin pada tahun 2011 menggunakan metode microwave, di mana dia penelitiannya itu mensintesis logam GD dengan ligan TPC atau bis 4 dengan bis 4 karbosipenil phosphinoxide, yaitu menghasilkan produk sintesis randomnya sebesar 79%. Kemudian untuk penelitiannya CO pada 2009 menggunakan metode microwave, yaitu mensintesis logam Cu atau tembaga dengan ligan BTC sehingga didapatkan hasil randomnya sebesar 92%. Oke, next. Nah, untuk reaksi sintesis pada penelitian ini yaitu dapat pada gambar di samping, yaitu pada logam GD yaitu membutuhkan prekursor yaitu berupa nitrat atau NO3 dengan direaksi dengan asam trimesat atau BTC dengan bantuan pelarut DMF, Aquades dan etanol sehingga didapatkan produk sintesis yaitu senyawa koordinasi GD-BTC. Pada mekanisme reaksi tersebut yaitu pada prekursor GD NO3 ini akan membentuk senyawa ionik yaitu GD13 sebagai kation dan NO3 sebagai anion dengan direaksikan dengan ligan BTC, yaitu pada ligan BTC ini terdapat proton pada gugus karboksilatnya nantinya akan melepaskan, yaitu akan terjadi reaksi ionisasi sehingga pada reaksi ionisasi tersebut akan melepaskan proton atau H+ yang nantinya akan mengikat pada logam GD sehingga membentuk senyawa koordinasi GD-BTC seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk prekursor NO3 dan pelepasan proton tersebut akan membentuk produk samping dan membentuk H3NO3. Oke, next. Nah, urgensi untuk penelitian kali ini yaitu dilakukannya sintesis kompleks gadolinium 3 menggunakan metode microwave assisted synthesis atau MAS dan dilakukan karakterisasi untuk mengetahui struktur kristal, hasil sintesis dan gugus fungsi produk sintesis, serta melihat morfologi dari produk sintesis GD-BTC. Kemudian tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil rendemen dari pengaruh variasi suhu pada produk hasil sintesis menggunakan metode microwave. Kemudian untuk mengetahui karakteristik kristal dari senyawa produk GD-BTC, untuk mengetahui gugus fungsi dan bentuk struktur dari senyawa kompleks GD-BTC, dan untuk mengetahui bentuk morfologi dari produk senyawa kompleks GD-BTC. Batasan penelitian. Batasan penelitian pada ini yaitu menggunakan logam gadolinium dengan prekursor GD-NO3 6H2O. Kemudian ligan yang digunakan adalah ligan asam trimesat atau 1,3,5 benzen trikarboksilat. Kemudian senyawa di produk sintesis GD-BTC ini menggunakan metode microwave sintesis
menggunakan metode microwave assisted synthesis atau MAS. Kemudian dilakukan variasi suhu sebesar 150, 160, dan 170 derajat Celcius. Kemudian hasil produk sintesis ini akan dikarakterisasi menggunakan instrumen SRI powder, FTE, dan SEM. Oke, next. Untuk metodologi penelitian. Alat-alat yang digunakan untuk metode penelitian yaitu yang seperangkat alat gelas, bola hisap, batang pengaduk, spatula, neraca analitik, microwave, FTIR, instrumen STIR, instrumen SRD, dan instrumen SEM. Kemudian bahan yang digunakan adalah gadolium dengan prekursor GdNO3 6H2O atau gadolium 3 nitrat heksahidrat, kemudian ligan asam 135 bensin trikaboksilat atau asam trimesat, kemudian etanol, aquades, asam asetat, dan dimetilformamida. Oke, next. Tahapan penelitian. Yang pertama ada preparasi sampel, sintesis kompleks gadolium 3 dengan ligan BTC, H3BTC menggunakan metode MAS dengan variasi suhu sintesis, dan karakterisasi produk hasil sintesis. Langkah-langkah yang digunakan pada metode ini yang pertama adalah terlebih dahulu ditimbang logam GdNO3 36H2O sebesar 0,038 gram, kemudian dilakukan dengan pelarut campuran sebesar 7 mg dengan pelarut DMF etanol DFF H2 etanol dengan perbandingan 3:1, dilakukan dalam beker gas 100 ml. Kemudian yang kedua yaitu sama seperti preparasi GD, yaitu ditimbang terlebih dahulu ligan BTC sebesar 0,42 gram, kemudian dilakukan pada pelarut campuran sebesar 7 ml dengan perbandingan 3:1, dilarutkan dalam beker gas 100 ml, kemudian dicampurkan pada larutan GD tersebut di dalam beker gas pada 100 ml, diaduk selama 30 menit. Setelah diaduk, itu diletakkan dalam microwave, kemudian ditambahkan 0,5 mili asam asetat dalam tabung microwave, dan diatur variasi suhu sebesar 150, 160, dan 170 derajat Celcius. Kemudian hasil pemanasan menggunakan microwave ini didinginkan pada suhu ruang. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring. Kemudian setelah hasil penyaringan tersebut, rendemennya itu dicuci dengan menggunakan pelarut yang sama, yaitu pelarut campuran DMF, aquades, etanol dengan perbandingan 3:1. Dilakukan pada corong Basner. Fungsinya untuk mendapatkan kristal yang murni pada langkah tersebut. Setelah disaring menggunakan corong Basner, didinginkan pada suhu ruang sehingga didapatkan hasil kristal yang murni atau rendemen yang murni. Oke, next. Hasil rendemen kristal tersebut akan dikarakterisasi menggunakan instrumen. Yang pertama adalah SRD atau X-ray diffraction, kemudian FTF, Fourier transform infrared, yang ketiga adalah SEM atau scanning electron microscopy. Kemudian pada karakterisasi SRD, yaitu produk sintesis GD-BTC ini akan dihaluskan menggunakan mortar agate, kemudian diletakkan pada prepared dan dipres dan ditempatkan pada sampel holder, kemudian disinari dengan sinar X sehingga didapatkan hasil karakterisasi SRD pada GD-BTC. Kemudian untuk karakterisasi FTIR, yang pertama dibuat pelet ketebalan 2 mm dengan dilakukan menggunakan pembesaran tertentu agar mendapatkan bentuk dan perubahan struktur hasil sintesis dari senyawa GD-BTC. Kemudian dilakukan menggunakan FTIR Zimazu dengan bilang gelombang 400 sampai 4000 cm angka 1. Lalu digerus menggunakan KBR pada perbandingan 1:99 sampel 9 pada sampel banding KBR menggunakan mortar agar hingga homogen dan ditempatkan pada pelet border. Kemudian hasil pelet tersebut akan terbentuk dalam border dan yang terbentuk dalam border FTIR. Kemudian didapatkan hasil karakterisasi FTIR pada sampel GD-BTC. Kemudian pada karakterisasi SEM atau scanning electron microscopy, yang pertama adalah
sampel GDPTC ditemukan pada sampel holder sebanyak 5 mg. Sampel holder selanjutnya ditempatkan pada instrumen SEM, lalu dilakukan mikrograf mulai pembesaran 5.000 sampai 20.000 kali. Yang terakhir didapatkan ukuran dan bentuk partikel dengan jelas, sehingga didapatkan hasil karakterisasi SEM pada sampel GDPTC. Sekian presentasi penelitian yang saya paparkan. Bila ada kata saya mohon maaf. Akhir kalam, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.